Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya anak-anak. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Juniati. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang fungsi, yaitu inverse dari fungsi komposisi. Sudah siap belajar anak-anak? Bagus. Perhatikan penjelasan Ibu ya. Inverse dari fungsi komposisi. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat memahami cara menentukan inverse dari fungsi komposisi. Yang kedua, siswa dapat menentukan inverse dari fungsi komposisi. Kita masuk ke materinya. Di sini kita akan menentukan dulu bagaimana menentukan inverse dari fungsi komposisi yang berbentuk FOG ya, anak ya. Ibu siapkan dulu pennya. Silahkan perhatikan ya. Kalau kita punya fungsi komposisi ya, tuliskan di sini fungsi komposisi FOGX. Sudah kita ketahui rumusnya. Kalau FOGX berarti F dalam kurung G GX. Yang kita kerjakan duluan adalah fungsi GX-nya. Jadi ke sini adalah fungsi G dilanjutkan dengan fungsi F. Kalau ini dari sini sampai ke sini ini ditulis dengan FOGX ya, fungsi komposisinya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan inverse-nya? Maka kalau kebalikannya ini ke sini, kebalikannya arahnya ini berarti F inverse. Kemudian ini ke sini kebalikannya adalah G inverse. Maka kalau ini terus kita lanjutkan dari pertama sampai terakhir, ini bisa ditulis dengan FOG inverse X. Apa rumus yang berlaku? Berarti di sini F inverse-nya duluan, kemudian dilanjutkan dengan G inverse. Maka bisa dinyatakan sebagai berikut. FOG inverse X sama dengan ini ya, karena F inverse-nya duluan ya. Berarti kita bisa tuliskan dalam bentuk G inverse dikomposisi dengan F inverse X sama dengan ini yang duluan dikerjakan. Dan dalam kurungnya F inverse X kemudian dilanjutkan dengan G inverse X. Jadi ini anak-anak rumus yang pertama. Untuk menentukan inverse dari fungsi komposisi yang berbentuk FOG, kita inversekan. Rumusnya adalah menggunakan aturan sebagai berikut, yaitu G inverse dikomposisi dengan F inverse X sama dengan G inverse dalam kurung F inverse X. Ini rumus yang pertama ya. Selanjutnya, kita akan menentukan inverse dari fungsi komposisi yang berbentuk GOF. Jadi GOF X sudah kita pahami, ini kita tuliskan berarti G dalam kurung fungsi X. Maka yang kita dulukan adalah fungsi X-nya, fungsi F-nya ya. Dilanjutkan dengan fungsi G. Kalau kita tuliskan dari pertama sampai ke awal, ini dinyatakan dalam bentuk G O F X. Sekarang kita akan menentukan inverse-nya, berarti dari arah sini yang ke arah sini lawannya dari fungsi G ini berarti G inverse. Kemudian lawannya dari fungsi F ini arahnya ke sana ya. Ini adalah F inverse. Maka dari depan sampai akhir ini bisa ditulis menjadi G O F inverse X. Kita perhatikan di sini ketika kita mencari GOF inverse X, maka yang pertama kali kita masukkan rumusnya adalah G inverse dilanjutkan dengan F inverse. Maka aturan yang berlaku ketika kita mencari GOF inverse sama dengan bisa dituliskan seperti ini. F inverse dikomposisi dengan G inverse X. Ini berarti F inverse di dalam kurung G inverse X. Jadi yang duluan dikerjakan fungsinya adalah G inverse X, kemudian dilanjutkan dengan F inverse X. Nah, ya. Bisa membedakan ya antara FOG inverse X dengan GOF inverse
X. Cara mudahnya kalau GOF inverse X ini kita balik, kita tukar menjadi F inverse dikomposisikan dengan G inverse. Sedangkan yang satunya kalau dia FOG inverse berarti G inverse dikomposisi dengan F inverse X. Ini adalah bagaimana cara menentukan inverse dari fungsi komposisi. Kita lanjutkan ke soal contohnya, Nana. Nah, di sini ada fungsi X ya, 2x tambah 5, ada fungsi Gx, X dikurang 2. Kita akan menentukan FOG inverse X. Ada dua cara yang akan Ibu terangkan. Cara yang pertama, kita bisa mencari dulu fungsi komposisinya. Setelah kita menemukan, kemudian kita inversekan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan aturan tadi, rumus sebelumnya. Jadi kita cari dulu F inverse-nya, kemudian G inverse-nya, kemudian kita masukkan ke rumus FOG inverse. Cara pertama dulu, ayo kita coba cari dulu FOG ya Nana ya. FOG X kita tuliskan, berarti F dalam kurung G Gx. Kita masukkan dulu fungsi Gx-nya adalah X dikurang 2. Lihat fungsi F anak-anak, ini fungsi F 2 dikali X. X-nya ini kita gantikan dengan yang di dalam kurung ya. 2 kali X dikurang 2 ditambah 5. Jadi ketika fungsi F, kalian perhatikan 2-nya tetap, X-nya ini diganti dengan yang di dalam kurung ini. Ditambah 5. Selanjutnya sederhanakan 2 kali X, 2X, 2 kali min 2, min 4, ditambah 5. Berarti 2X ditambah 1 ya, min 4 tambah 5. Ini adalah FOG X-nya. Nah, sekarang bagaimana mencari inverse-nya? Nah, anak-anak sudah mempelajari sebelumnya ya, bahwa pada fungsi aljabar, fungsi linier ini ada rumus cara cepatnya ya. Rumusnya X dikurang B ya, ini A, ini X, ini B-nya, ini di sini bisa dituliskan rumusnya ya. Nah, ini rumusnya yang kemarin di pertemuan yang lalu. Jika dia berbentuk linier, cara menentukan inverse-nya kita masukkan X dikurang B dibagi A. Berarti ini A-nya ini A, ini B-nya, berarti X dikurang 1 dibagi 2. Ini adalah cara yang pertama. Sekarang Ibu akan menjelaskan cara yang menggunakan rumus ini ya anak ya. Cara yang kedua, berarti kita harus mencari dulu G inverse-nya dan F inverse-nya. Kita cari dulu, berarti G inverse-nya sesuai ini rumusnya. Ini berarti A-nya 1, di sini A-nya 1, B-nya min 2. Kita masukkan rumusnya, berarti X dikurang B-nya min 2 dibagi 1, berarti X ditambah 2. Untuk F inverse-nya, ini F-nya, ini berarti ini A-nya, ini B-nya, X dikurang B, B-nya 5 dibagi A-nya 2. Nah, setelah kita memperoleh, kita masukkan ke aturan ini ya anak ya, bahwa F dikomposisi G inverse X sama dengan G inverse dikomposisi dengan F inverse X sama dengan G inverse dalam kurung F inverse X. Kita isi dulu F inverse-nya. Ini F inverse-nya ya. X dikurang 5 dibagi 2. Nah, selanjutnya Ibu lanjutkan di sini ya. FOG inverse. Kita lihat G inverse. Mana G inverse-nya? G inverse-nya ini ya. X ditambah 2X-nya kita gantikan dengan yang di dalam kurung ini. Berarti X dikurang 5 per 2. Jadi X-nya diganti dengan yang di dalam kurung ini ya, Nana. Ini. Nah, kemudian 2 ditambah 2. Kita sederhanakan. Samakan penyebutnya. Ini 2 dikali 2 ya, disamakan penyebutnya 4 per 2. X min 5 tambah 4 min 1 per 2. Nah, ini jawabannya dengan menggunakan aturan rumus ini. Nanti anak-anak bisa memilih sendiri mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua.
biasanya ada triknya. Kalau kita langsung diketahui FGF disuruh mencari ini FOG inverse-nya tanpa mencari F inverse G inverse, kita bisa menggunakan cara yang pertama. Tetapi kalau sebelumnya kita diarahkan mencari F inverse G inverse dulu, berarti nanti pada saat mencari fungsi inverse-nya, kita menggunakan aturan rumus yang berlaku. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anak-anak, sama seperti tadi, kita akan mencari GOF inverse. Ibu jelaskan pakai cara yang pertama dulu, berarti kita cari GOF. GOF X, berarti G dalam kurung F, Fx. G, Fx-nya kalian tulis ini 2X ditambah 5. Selanjutnya lihat fungsi G. Lihat G. Di sini ada X dikurang 2X-nya kita gantikan dengan yang di dalam kurung, yaitu 2X ditambah 5. Selanjutnya dikurang 2. Ya. Ibu ulangi. Setelah kita menuliskan Fx-nya, kita lihat ke fungsi G. Lihat fungsi G-nya. Kemudian setiap yang X, yang ada X-nya kita gantikan dengan yang di dalam kurung. Ini ya. Ini jadi X-nya ini dikomposisikan menjadi 2X tambah 5. Kemudian dilanjutkan dikurang 2. Tinggal disederhanakan, berarti 2X, 5 dikurang 2, positif 3. Ini adalah GOF X. Nah, sekarang bagaimana GOF inverse-nya? Berarti pakai aturan tadi, persamaan garis. X dikurang B, B-nya ini ya, ini A, ini B. X dikurang 3 dibagi A. A-nya adalah 2. Nah, ini adalah cara yang pertama. Selanjutnya kita akan mencari menggunakan cara yang kedua. Aturan yang kedua, kita akan mencari F inverse-nya dulu dan G inverse. Kemudian kita masukkan menggunakan rumus aturan ini ya. Kita cari dulu F inverse-nya. Karena ini persamaan garis, berarti gunakan rumus yang cara cepatnya. Rumusnya sudah berlaku. Ini A-nya, ini B. Berarti X dikurang 5. B-nya 5 ya Nana. Dibagi A. A-nya adalah 2. Selanjutnya G inverse X-nya. Ini berarti A-nya di sini 1 ya. A-nya 1. Ini B-nya adalah negatif 2. Berarti X dikurang B. B-nya adalah min 2 dibagi 1 sama dengan X ditambah 2. Selanjutnya kita masukkan rumusnya yang ini. GOF inverse X sama dengan F inverse dikomposisi dengan G inverse, yaitu F inverse dikomposisi dengan G inverse X. F inverse, G inverse-nya dituliskan. G inverse-nya itu ini ya. G inverse-nya adalah X ditambah 2. Selanjutnya ibu lanjutkan di sini. GOF inverse X sama dengan, kalian lihat di sini F inverse. F inverse-nya? F inverse-nya adalah ini, X dikurang 5 dibagi 2. Berarti X yang pertama, X-nya ini kita ganti dengan yang di dalam kurung ini, yaitu X ditambah 2. Selanjutnya dikurang 5 dibagi 2 ya. Ibu ulangi dari sini, ini aturannya. Kita tuliskan dulu G inverse-nya, ini X tambah 2. Selanjutnya kita akan mengkomposisikan dengan F inverse. Anak-anak perhatikan fungsi F inverse, X dikurang 5 dibagi 2. Maka X-nya ini, karena kita mengkomposisikan, X yang ini kita gantikan dengan yang di dalam kurung. Apapun yang di dalam kurung, anak-anak ya. Menjadi X tambah 2. Selanjutnya tinggal kita sederhanakan. Berarti ini X, 2 dikurang 5 min 3/2. Ini adalah jawaban untuk G inverse X-nya. Gimana? Sama ya hasilnya ya. Ya, dengan menggunakan cara yang pertama. Jadi kalian bisa memilih sendiri menggunakan cara pertama atau yang kedua. Kita lanjutkan ke latihan soalnya. Di sini kita punya fungsi fx
X tambah 4 dibagi dengan X kurang 6. Kemudian kita juga punya fungsi Gx, ya 2X dikurang 1. Nah, kita akan menentukan GOF inverse. Kalau kita menggunakan cara yang pertama, berarti kita komposisikan dulu anak-anak. Kita cari GOF inverse. Kita gunakan rumusnya. Berarti G dalam kurung F inverse. Masukkan F inverse-nya. X ditambah 4 dibagi dengan X dikurang 6. Nah, selanjutnya kita lihat ke fungsi G. Ini G ada 2 X. Ada 2, tulis dulu. X-nya kita ganti dengan yang di dalam kurung, yaitu X ditambah 4 dibagi dengan X dikurang 6. Selanjutnya dikurang 1. Ini disederhanakan. Disamakan penyebutnya. Kita sederhanakan dan melanjutkan di sini ya, GOF X sama dengan kita samakan penyebutnya ya. Berarti 2X tambah 4 dikurang, ini satunya dikalikan dengan X dikurang 6. Sedangkan penyebutnya menjadi X dikurang 6. Kita sederhanakan, berarti 2X, 2 kali 4, 8. Min kali X min X, min kali min positif 6 ya. 2 kali X 2X, 2 kali 4 8, negatif kali X negatif X, negatif kali negatif positif 6. Tinggal disederhanakan anak-anak, 2X dikurang X ini adalah X, 8 tambah 6 14 ya, kemudian X dikurang 6. Ini adalah G dikomposisikan dengan F-nya. Nah, sekarang bagaimana mau menentukan inverse-nya? Nah, kalian juga sudah mempelajari kan untuk fungsi yang berbentuk persamaan rasional seperti ini ya. Cara cepatnya, nah menggunakan aturan seperti ini. Jadi ini A, B, C, D, A, B, C, D ya. A-nya 1, B-nya 14, C-nya 1. Nah, diubah menjadi ini ya. Kita gunakan aturan ini, maka kita bisa tulis GOF inverse X sama dengan, yang ini kan tetap nih ya, B dengan CX-nya ini tetap nih. Nah, berarti kita tulis tetap 14 dengan X-nya. Nah, selanjutnya yang ini, A-nya ini pindah ke bawah, jadi negatif A. Berarti di sini A-nya 1, pindah jadi dikurang 1. Selanjutnya, sedangkan D ini naik ke atas ini ya. Ditukarnya posisinya. Min A, min D. Berarti D-nya tadi min 6, jadi positif 6 dikasih X, 6X. Ini adalah cara menentukan G OF inverse X-nya. Nah, selanjutnya ini dengan syarat anak-anak kita tambahkan, ini syaratnya ya, syaratnya tentu saja ya, syaratnya ini X tidak boleh sama dengan 1 ya. Jadi di penyebut ini tidak boleh bernilai 0 ya. Selanjutnya kita ke soal yang kedua. Nah, di sini kita akan menentukan FOG-nya ya, FOG inverse. Berarti seperti tadi. Kita cari dulu FOG-nya. FOG X sama dengan F dalam kurung GX. Kita masukkan GX-nya anak-anak, yaitu 3X ditambah 1. Selanjutnya fungsi F, kalian perhatikan. Ini fungsi F-nya ya. Ada 2, tulis, kemudian X. Nah, X-nya ini diganti dengan yang di dalam kurung, yaitu 3X ditambah 1. Ditambah 3. Kemudian X lagi, X-nya diganti dengan yang di dalam kurung, yaitu 3X ditambah 1. Kemudian dikurang 5. Kita sederhanakan, berarti 2 kali 3X, 6X. 2 kali 1, 2. Ditambah 3. Di bawah 3X, 1 dikurang 5, negatif 4. Sederhanakan di sini. Berarti FOG X-nya sama dengan 6X ya, 6X ditambah
5 ya, 2 tambah 3 5. Dengan penyebutnya 3x dikurang 5. Ini Ibu rapikan dulu penulisan X-nya. Hapus dulu ya. Kita rapikan dulu. Jadi di sini X ya. Nah, X ditambah 5. Nah, selanjutnya kita akan mencari FOG inverse-nya menggunakan aturan yang berlaku ya, Anak-anak ya. Ini aturannya. Berarti ini tetap 5 dengan 3x-nya ini tetap. Yang ini kita pindahkan ke atas, min 5 menjadi 5. Kasih X. Yang 6x ini, 6-nya diturunkan ke bawah menjadi min 6 ya, sesuai aturan yang berlaku ini. Ini adalah cara menentukan FOG-nya ya. FOG inverse. Kita lihat ada yang salah penulisan Ibu. Tuh ya, sudah ya. Sini ada ini, di sini yang keliru ya, Nana. 1 dikurang 5 ini harusnya min 4 ya. Kita hapus dulu ya. Harusnya min 4. Berarti di sini salah ya. Ini juga salah. Ini Ibu baikin dulu ya, Ibu hapus dulu. Ini salah ya, berarti ya. Jadi kita ulangi lagi. Ulangi, 1 dikurang 5 ini min 4 ya, Anak ya. Berarti di sini 3x dikurang 4. Nah, ini berarti min 4-nya ini ya, ini jadi pindah ya, pindah ke atas. Ini D-nya jadi pindah ke atas di sini. Min D jadi positif 4x. Kemudian 6-nya ini turun ke bawah ya. Ini A-nya jadi di bawah sini jadi min A. Jadi min 6. Ditambah X tidak sama dengan, ini tidak boleh 0. Berarti supaya kalau 0 ini X-nya 2 ya. Kalau X-nya 2 kan 0. Jadi X tidak boleh sama dengan 2. Itu ya, 4x tambah 5 dibagi 3x dikurang 6. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Di sini ada FOG dan ada GX-nya. Nah, kita akan menentukan F inverse-nya. Jadi sebelumnya kita harus menentukan dulu fungsi X-nya. Setelah kita mendapat fungsi X, baru kemudian kita inverse-kan. Jadi kita mulai dari sini, anak-anak, dari FOG X. Berarti F dikomposisikan dengan GX. Kita tulis anak-anak, F GX-nya mana? Ini ya. 2x ditambah 4. Ini sama dengan, katanya ini ya, 4x kuadrat ditambah 8x dikurang 3. Nah, sekarang bagaimana kita merubah fungsi ini dalam bentuk 2x tambah 4 ya, caranya seperti ini. Kita tulis aja 2x ditambah 4, kita kuadratkan. Nah, sekarang kita cari kuadratnya dari ini anak-anak. Kalau ini dikuadratkan, ini 2x kuadrat, berarti ini 4x pangkat 2. Ditambah yang di tengahnya 2 kali 2, 4x. Dikali 4, 16x. Nah, sekarang kalian lihat, di sini 4x kuadrat sudah ada. Nah, di sini harusnya 8x. Sedangkan hasil kuadrat kita, itu hasilnya adalah 16x. Maka supaya jadinya 8, kita kurangkan dengan 8x. Ya, jadi 16x dikurang 8x, ini adalah positif 8x. Nah, selanjutnya kalau kita kuadratkan lagi, ini 4 kuadrat hasilnya 16. Sedangkan di sini konstantanya adalah negatif 3. Berarti kita kurangkan dengan 19, sehingga nanti hasilnya itu 16 dikurang 19 adalah negatif 3 ya.
Nah, selanjutnya, ini Ibu tulis dulu yang di bawahnya ya. Yang di bawahnya ini. Nah, ya. Selanjutnya, kita hapus dulu yang di bawah. Nah, ini kita hapus yang di sini. Kita akan melanjutkan. Kita masih merubah dalam bentuk 2x ditambah 4 kuadrat. Nah, sekarang kita akan merubah yang ini anak-anak. Min 8x dikurang min 19 ini kita akan rubah juga dalam bentuk 2x ditambah 4. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini min 8. Berarti kalau kita tulis 2x ditambah 4 supaya hasilnya min 8x, berarti 2x ini dikalikan dengan min 4 ya. Berarti kita hapus dulu tambahnya ini. Kita hapus tambahnya ya. Kita ganti dengan dikurang ya. Dikurang berapa tadi? 4. Nah, ini kalau kita kalikan kan min 4 kali 2 min 8x. Sudah benar ya. Kemudian ini kalau kita kali min 8x. Ya, sudah benar. Selanjutnya kalau kita kali lagi min 4 kali positif 4 min 16. Nah, ini sedangkan di sini harusnya min berapa? Min 19. Berarti kita kurangkan dengan 3 sehingga min 16 dikurang 3 ini min 19. Selanjutnya blok lagi yang ini. Kita tinggal melanjutkan sedikit lagi. Nah, sekarang anak-anak bisa kalian perhatikan di sini. Di dalam kurung adalah 2x tambah 4. Ini sudah 2x tambah 4, sudah 2x tambah 4. Maka kalau kita tulis fungsi x, berarti yang dalam kurung mengikutin. Ini 2x tambah 4-nya digantikan dengan x berpangkat 2 dikurang ini 4. Yang dalam kurung tadi ini kita ganti dengan x dikurang 3. Ini adalah fungsi x-nya. Nah, sekarang bagaimana menentukan f inverse-nya? Nah, seperti kemarin ya. Kalau kita mau menuliskan f inverse kan kita tinggal menyatakan seperti ini ya. Bahwa y sama dengan x kuadrat dikurang 4x dikurang 3 ya. Atau kita tulis x kuadrat dikurang 4x dikurang 3 sama dengan y. Nah, seperti ini kemarin kan. Ini kita pindahkan. Nah, selanjutnya supaya ini menjadi fungsi kuadrat, kita tambah berapa? Ini dibagi, berarti 2 ya, dibagi 2 dikuadratkan positif 4. Ini tambah 3. Kalau ditambah 4, berarti di ruas kanan juga ditambah 4. Bentuk ini adalah bentuk kuadrat. X dikurang 2 kuadrat sama dengan Y ditambah 7. Kita akarkan anak-anak, berarti plus minus akar Y tambah 7. Maka X-nya sama dengan di sini ya. 2, berarti ya 2. Ini 2. Rapi ya penulisannya. Kita tulis ini. Maka kita bisa tulis X sama dengan ini 2-nya pindah ke kanan ditambah 2 plus minus akar Y ditambah 7. Kalau sudah X berarti kita bisa tuliskan F inverse X sama dengan kita ganti setiap ini Y-nya dengan X ditambah 7. Nah, ini jawabannya ya. Jadi fungsi inverse-nya ada 2 ditambah akar X tambah 7 atau 2 dikurang akar X ditambah 7. Nah, ya. Ini adalah cara menentukan fungsi inverse-nya. Jadi tadi kita tentukan dulu fungsinya ya dalam bentuk 2x tambah 4 kita rubah ini persamaan ini. Pertama kita karena dia kuadrat berarti kita kuadratkan. Nah, kemudian hasil dari kuadrat ini kita
jumlahkan ya, kita kurangkan sesuai dengan yang berlaku ini ya, 8x dikurang 3. Selanjutnya sisanya yang ini juga ya, min 8x dikurang 19 ini juga kita ubah dalam bentuk 2x tambah 4 sesuai dengan soalnya ini ya. Nah, kalau sudah bentuknya sama semua, berarti tinggal kita merubah fungsi x-nya, kita ganti berarti yang dalam kurung ini dengan x. Seperti itu. Demikian anak-anak ya penjelasan Ibu untuk materi hari ini ya, inverse dari fungsi komposisi. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Pesan Ibu untuk kalian semua di rumah ya, jangan lupa rajin-rajin belajar, senantiasa berdoa, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kemudian jangan lupa rajin membantu orang tua dan senantiasa berakhlak yang baik. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.